Shalom saudara-saudaraku sekalian, apa kabar yang ada di rumah? Semoga jemaat-jemaat GSCAHASI yang ada di rumah saat ini keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus selalu. Dan semoga yang sedang tidak enak badan, lagi sakit, semoga cepat sembuh. Saat ini saya mau tanya deh, kita sebenarnya ada merasa lelah nggak sih kalau kita tuh saat melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan itu sama aja kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan memberikan kita lapangan pekerjaan, yaitu apa? Untuk melayani Dia, yaitu melayani sebagai singer, melayani sebagai pemusik, melayani sebagai guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Kalau saya berpikir bekerja di tempat Tuhan itu gak ada lelahnya. Karena apa? Sukacita senantiasa selalu akan bersama kita terus. Saya akan mengajak saudara untuk mengangkat satu pujian, judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. Menjadi Sion dibangun, menjadi Sion dibangun, menjadi Sion dibangun di atas dasar iman. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. You call me out upon the waters, great unknown, but feet may fail.
within. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, and you are mine. Grace abound in deepest water, be sovereign, holy my God. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without wonders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could
Let me walk upon the waters wherever you are coming. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Bapa yang baik, atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan, serta kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini. Bapa di surga, tiba saat yang terindah bagi kami malam hari ini untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin dan sertai pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sucikan, kuduskan, agar apapun yang hamba ceritakan, apapun yang hamba bawakan, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dan sertai pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dari awal sampai pada penghabisannya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar malam hari ini? Yes, Tuhan kita luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kembali kita bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucapkan selamat Hari Paskah buat Bapak Ibu semuanya. Biarlah hari Paskah itu boleh menjadikan sukacita buat kita semua. Karena kita bangga memiliki Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan pada saya malam hari ini untuk berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama-sama bagaimana kita membangun doa pribadi kita. Bapak Ibu Saudara, caranya adalah berbicara dari doa. Bapak Ibu sudah tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup kita, atau doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita juga mau berdoa. Dan itu merupakan percakapan kita dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga tahu, sudah dengar ilustrasi yang mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan malam hari ini saya percaya bahwa kita pasti menginginkan berkat yang banyak. Amin. Untuk itu banyaklah berdoa Bapak Ibu. Saya tadi udah katakan bagaimana kita membangun doa kita Bapak Ibu dalam kehidupan. Ada cara-caranya Bapak Ibu. Salah satu contoh kalau kita boleh mengambil yaitu Daniel Bapak Ibu. Bagaimana dia punya
cara untuk membangun doa dalam hidupnya. Walaupun apapun yang dia alami Bapak Ibu, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhannya. Karena dia tahu persis dengan berdoa ada ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, cara kita yang pertama untuk membangun kehidupan doa kita adalah punya hati yang rindu, memiliki kerinduan hati Bapak Ibu. Dalam Mazmur pasal 42 dikatakan di situ, jiwaku haus akan firman-Mu. Kita baca Mazmur 42. Ayat 1 Bapak Ibu, pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara, kita punya jiwa yang rindu untuk berdoa. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini merupakan satu kerinduan kita untuk datang bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Ibu Gembala, saudara kita seiman pun tidak melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Hanya Tuhan yang tahu. Apakah kita berdoa malam hari ini sambil makan, sambil tidur? Tuhan yang tahu. Atau sambil dengar firman Tuhan, kita WA-WA-an, SMS-SMS-an? Tuhan yang tahu. Tetapi mari malam hari ini kita mau katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kita punya hati yang rindu Bapak Ibu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Bukan secara rutinitas belaka Bapak Ibu, tapi punya hati yang rindu. Kenapa Bapak Ibu? Kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan membuat jiwa kita semakin kuat menghadapi keadaan dan situasi dunia ini. Dan kita punya memiliki doa yang kuat Bapak Ibu, jiwa kita juga akan tetap tegar menghadapi segala masalah Bapak Ibu. Ya, jangan, ya saya katakan tadi, Daniel, ya Bapak Ibu lihat bagaimana kalau Daniel pasal 6, di sana dikatakan ayat 10, pada waktu Darius mengeluarkan surat perintah tidak boleh menyembah Allahnya, apa yang dilakukan Daniel Bapak Ibu? Daniel mempunyai suatu kerinduan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia pulang, dia naik di atas rumahnya, di lotengnya ada tikar terbuka. Dia ngapain Bapak Ibu? Dia berdoa. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali dalam satu hari. Itu menandakan bahwa Daniel punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu menandakan bahwa Daniel punya kerinduan untuk berdialog, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Pada waktu kita pulang ke surga nanti, kita di sana itu ngobrol-ngobrol, kongko-kongko dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita mau katakan aku tidak bisa berdoa, itu mustahil Bapak Ibu. Itu satu hal yang omong kosong kalau Bapak Ibu katakan aku tidak bisa berdoa. Pada waktu kita bisa berkata, di situ pun juga kita bisa berdoa Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, saya punya cucu udah bisa berdoa. Tidur suruh berdoa, walaupun doanya itu terus Bapak Ibu. Ya. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Sedari kecil saya bukan orang Pentakosta Bapak Ibu, orang Protestan, yang mana orang tua mengharuskan selalu berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau ngapain berdoa. Tapi doa yang sama itu juga Bapak Ibu, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur setelah Tuhan Yesus tangkap saya baru menyadari bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu memang doa dasar daripada doa. Bapa kami yang di surga, kita mau sembah, kita mau agungkan Bapa kita yang di surga. Kita mau angkat dia, kita tinggikan bahwa itu betul-betul Bapa kita. Nah, cucu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Tiap malam dia berdoa mau tidur. Tiap pagi dia bangun dia berdoa. Bahkan mau baca Alkitab pun berdoa, sesudah baca Alkitab pun berdoa. Sudah di dalam pikirannya, otaknya itu terus dihafal. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dedek dan Oma sudah bangun pimpin sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Dedek dan Oma mau baca Alkitab itu terus tiap pagi, belum bisa berubah Bapak Ibu. Walaupun saya sering ajarkan, ayo tambahkan kata-katanya, tapi belum bisa Bapak Ibu. Nah, itu pun yang saya alami pada waktu dari kecil Bapak Ibu sampai usia 17. Pagi sih, mau makan, bangun tidur, mau sekolah, selalu berdoa. Kamu harus berdoa. Ya, orang tuh hanya kasih tahu, berdoa. Nah, tetapi tidak ada kerinduan sama sekali Bapak Ibu untuk berdoa. Karena disuruh, dicekokin, suruh berdoa. Tapi kalau memang kita rindu untuk memiliki hubungan kita dengan Tuhan, kita betul-betul punya kerinduan tersendiri Bapak Ibu. Kita betul-betul sadar, menyadari bahwa tanpa doa di dalam hidup kita, sia-sia hidup kita. Kenapa? Karena doa itu percakapan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, nafas hidup kita. Jadi punya kerinduan Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu yang harus kita lakukan setelah kita punya kerinduan, kita lakukan dengan disiplin. Ya Bapak Ibu. Ya, dan yang lakukan doa 3 kali dalam 1 hari, dia berdoa. Dia berharap Yerusalem tingkat-tingkat kamar rumahnya, di loteng rumahnya Bapak Ibu. Dan disitulah doanya ditangkap Bapak Ibu. Apa yang dialami dia dicemplungkan, ya kita tahu sama-sama bahwa Darius mengeluarkan perintah selama kurang lebih 1 bulan 30 hari tidak ada orang yang menyembah kepada Allahnya kecuali kepada rakyat. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu, ya kita lakukan dengan disiplin, ya. Dan kita berjuang Bapak Ibu. Daniel berjuang Bapak Ibu. Dia was-was, dia tahu peraturan yang keluar, tetapi Daniel tetap melakukannya. Dia berjuang, ya, karena dia punya kerinduan dalam hidupnya. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, kita lihat Daniel pasal 6. Ayat 10 dikatakan di situ, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yang perlu kita katakan pada diri kita saat ini, sudahkah kita, atau bertanya pada diri, sudahkah saya ada waktu untuk Tuhan hari ini? Introspeksi diri Bapak Ibu sudah. Apakah Bapak Ibu sudah ada waktu untuk berkomunikasi pada Tuhan hari ini? Atau sudahkah Bapak Ibu berkomunikasi dengan Tuhan hari ini? Pagi atau siang atau malam? Bapak Ibu tidak usah jawab. Tapi jawabannya ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kalau belum Bapak Ibu, tidak ada kata yang terlambat Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai. Adakan waktu untuk berdialog, adakan waktu untuk bersekutu, adakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita melihat Daniel, ada ancaman yang dialami Bapak Ibu, tapi dia lakukan, dia penuh perjuangan, dia tetap disiplin, dia lakukan itu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat, ya, Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi dengan adanya terus Daniel masuk sini, karena singa banyak jiwa dimakan. Pada waktu Darius tahu, ya, dikatakan di situ, kita lanjut baca ayat yang ke-16, Daniel pasal 6 ayat yang ke-16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang menyelepaskan engkau. Oh haleluya. Seorang raja Bapak Ibu, seorang yang berkuasa Bapak Ibu, dia bisa melihat bagaimana hubungan Daniel dengan Tuhan. Maka dikatakan di situ, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita berdisiplinkan diri, kalau kita berjuang melakukan doa kita dalam keadaan apapun, jangan pada waktu kita ada masalah baru kita mau berdoa, tidak Bapak Ibu. Ya, dalam suka, dalam duka kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan.
Tapi sekarang ini banyak di antara kita Bapak Ibu. Pada waktu ada masalah baru kita datang pada Tuhan. Tapi pada kehidupan kita Bapak Ibu. Lebih banyak kita nonton TV, nonton YouTube, atau main game dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi malam hari ini saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, adakan waktu buat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita membangun kehidupan doa kita Bapak Ibu, ya, emosi kita bisa turun Bapak Ibu. Kita diberi kepintaran Bapak Ibu kalau rajin berdoa. Kita diberi kesabaran Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kalau Bapak Ibu mau sabar, tekun melaksanakan doanya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, terus lakukan dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita terus lakukan. Ya, masalah apapun, kesibukan apapun Bapak Ibu yang kita hadapi sehari-hari. Jangan kesibukan kita itu menyita waktu kita untuk berdialog dengan Tuhan kita. Tapi kita mau tetap lakukan itu. Ya, Bapak Ibu lihat di situ. Pada waktu Darius katakan Allah yang engkau sembah akan menyelamatkan engkau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Semalam-malaman Darius tidak bisa tidur. Ya, ayat 18, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Dan ayat 19 Bapak Ibu, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oh haleluya. Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu telah sanggupkah melepaskan engkau dari singa-singa itu? Darius hebat Bapak Ibu. Dia percaya bahwa dengan berdoa dengan sungguh-sungguh pasti dia akan menolong Daniel. Dan jawab Daniel apa? Ayat 21. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Oh, begitu senangnya hati Darius pada waktu dia dengar Allahku yang kusembah telah menolong aku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Raja langsung mengirim surat ke seluruh daerah. Ya, dikatakan di situ, ya. Lalu bersangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merengukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi-buninya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Oh haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan ketekunan Daniel berdoa, dia merupakan saksi yang hidup Bapak Ibu. Raja Darius mengirim surat ke seluruh pelosok agar mereka menyembah kepada Allahnya Daniel. Haleluya. Lewat kehidupan kita membangun doa Bapak Ibu, banyak orang diselamatkan. Amin. Kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi berkat ke semua orang. Paling tidak Bapak Ibu kita mau menjadi berkat buat keluarga kita. Ya.
Mari bangun doa kehidupan di dalam rumah tangga kita. Mari kita bersama-sama membangun doa di pagi hari ataupun di malam hari. Karena kita tahu dengan kita banyak berdoa, maka pimpinan Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Tuhan akan menolong di dalam segala permasalahan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah lupa, jangan pernah lalai, jangan pernah tidak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu tahu, saudara kita yang di luar sana, berapa kali sehari Bapak Ibu? 5 kali sehari dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak ada ukurannya Bapak Ibu. Anytime, anywhere, you want to pray, oke? Jangan kita hanya, kalau kita menghadapi masalah baru kita datang. Tetapi dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kita belajar membangun kehidupan doa kita agar kita tetap kuat menghadapi segala situasi yang ada di hadapan kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih lewat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mohon ampun kalau mungkin selama ini Bapa kami belum mengadakan atau membangun doa di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah malam hari ini Tuhan kami mau mohon, kami mau minta pertolongan-Mu Bapa, agar kembali belajar berdoa, merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum kami melakukan kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir berdoa malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada pada malam hari ini. Bapa di surga, Engkau juga tolong Tuhan seluruh sidang-sidang jemaat-Mu yang ada di muka bumi. Terlebih Tuhan sidang GSG Arasi Depok, Bapa Tuhan tolong Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Nya. Apapun kegiatan mereka, apapun tugas-tugas mereka, Engkau memberkati Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, Bapak yang bekerja, anak-anak yang sekolah, kuliah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kami menjadi berkat. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan dalam kehidupan kami. Bukan berkat materi Tuhan, tapi berkat kesehatan. Oh Tuhan, biarlah kasih-Mu tetap melingkupi setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati sekitar di mana kami berada, kiri kanan muka belakang rumah kami. Jadikan kami menjadi berkat seperti Daniel Tuhan. Lewat Daniel Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena kehidupan doa Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada malam hari ini Tuhan kami kembali di hadapan-Mu yang kudus dan kami mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kalau pada saat ini Tuhan kami kembali berkumpul bersama walaupun lewat online Tuhan, tapi kami mengucap syukur buat kesempatan yang terindah ini Tuhan berikan kepada kami untuk kembali bersekutu dengan saudara-saudara kami. Dan kami terus menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Dan sebelum kami naikkan setiap doa-doa kami Tuhan, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, setiap apa yang kami doakan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar, Engkau Allah yang selalu ada buat setiap apa yang kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga.
Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan kiranya tertanam di hati kami, bertumbuh serta berbuah ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, beri kesehatan, kekuatan selalu, berkati pekerjaan mereka dan setiap usaha mereka. Kiranya Tuhan memberkatinya ya Bapa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa apabila sidang jemaat Tuhan ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau yang senantiasa pulihkan setiap kesehatan mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali sehat dan melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa buat gereja di mana Tuhan percayakan kepada kami, gereja sidang jemaat Allah. Kiranya Tuhan Engkau yang mengetahui akan setiap pergumulan kami, setiap visi misi yang telah ditaruh di setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami mohon Tuhan pimpin kami agar segala sesuatu yang kami lakukan sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami berdoa buat masa depan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati baik setiap kebutuhan dana dan berbagai macam hal yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkannya, karena kami percaya kami punya Allah yang selalu mendengar dan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kalau saat ini Tuhan kami masih tetap beribadah di GSJ Arasi, kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang telah memimpin kami dan seterusnya Tuhan yang akan memberkatinya ya Bapa. Berkati Ibu Mary sebagai kepala gembala sidang kami. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat di dalam pengajarannya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya kiranya menguatkan setiap hati jemaat agar bertumbuh, berbuah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat keluarga dari Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan berkati baik Bapak Uli dan Asael. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka juga ya Tuhan, dan seluruh jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di gereja sidang jemaat Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, urapan daripada Tuhan Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Baik yang bertugas di ibadah umum maupun di sekolah minggu, kiranya Tuhan urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa kami. Kalau saat ini bangsa kami masih dalam keadaan pandemi COVID, Tuhan, kami terus berserah kepadamu. Biarlah oleh kehendak-Mu, oleh belas kasihan-Mu yang membebaskan kami dari virus corona ini Tuhan, melalui vaksin yang telah ditemukan dan digunakan oleh sebagian dari umat-umat-Mu Tuhan di bumi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati agar melalui vaksin ini membawa pemutusan penyebaran virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang-orang yang telah menyediakan vaksin ini ya Tuhan, agar vaksin ini juga Tuhan sungguh-sungguh dipakai untuk ketahanan tubuh setiap umat kepercayaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, menyertai kami, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Di setiap hari yang kami lalui Tuhan, setiap hal yang kami hadapi dalam hidup ini, biarlah Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau, bahwa sesungguhnya Tuhan ketika kami berjalan bersama Engkau, seberat apapun kesulitan yang kami hadapi, kami percaya tangan Tuhan telah menopang kami, memberikan kekuatan, berikan semangat kepada kami sehingga kami dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami malam hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa malam. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan
untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Kasih dan berkat-berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan Yesus melingkupi hati dan pikiran kita, serta penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.